Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, pada video kali ini kita akan menyajikan sebuah pokok bahasan tentang ziarah kubur. Ziarah kubur sebelum Ramadan itu landasannya apa, dalilnya apa, dan itu seperti apa. Nah, dan lebih umumnya tentang ziarah kubur, dalil atau landasan tentang ziarah kubur. Kita akan saja Ustadz Mujiman, ini dai dari Muhammadiyah ya. Kemudian selanjutnya dari Gus Bah, ini kiai dari Nahdlatul Ulama, Ustadz Abdul Somad. Nah, kemudian Ustadz Firanda dan Ustadz Abdul Qadir Jawas ya. Nanti akan beda-beda dari Salafi, dari ini ada ya. Nah, nanti silahkan disimak seperti apa penjelasan beliau-beliau ini. Nanti kita biar punya referensi, jadi kita nggak cuman, jangan menutup diri dengan satu pendapat atau dengan satu penjelasan ya. Jadi semakin banyak referensi, harapan kita bukan semakin bingung, tapi jadi semakin mantap ya, semakin pendidikannya kokoh dan bisa lebih toleran, lebih bisa bijaksana dalam mensikapi. Jadi kita milih ini, saya mantap dengan penjelasan ini karena tahu landasannya, tahu dasarnya, dalilnya. Atau saya memilih tidak mengikuti atau tidak menjalankan karena tahu dalilnya. Jadi melihat yang menjalankan kita nyaman, kita menjalankan juga nyaman, mantep, itu tujuannya. Nah, mari bergabung di channel ini, kita belajar bersama-sama, menyajikan berbagai penjelasan dari para guru kita. Oke, yang pertama dari Ustadz Mujiman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang menyangkut bahwa ziarah kubur dan tahlilan itu termasuk kafir atau tidak. Ya, jelas tidak. Mereka adalah saudara kita di dalam agama. Apalagi ziarah kubur disyariatkan. Ziarah kubur itu disyariatkan, dituntunkan. Ziarah kubur itu sunnah, dituntunkan. Yang perlu dikoreksi adalah jika dalam ziarah kubur itu misalnya mengabaikan sunnah-sunnah Rasul. Apa itu? Mestinya kita tidak memakai sendal, fakhla'na laik, lalu sendalnya dipakai. Larangan menginjak atau menduduki kuburan, lalu kuburannya diinjak atau diduduki, karena Nabi melarang itu. Kemudian larangan untuk hujron, larangan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Allah guer, kok kowe mati dhisik dadi mati aku sing tuwa misalnya, aku melu sopo misalnya. Nah, ini perlu dihindari yang semacam ini. Atau yang lebih parah lagi, jika ziarah kubur malah berdoa minta kepada yang sudah meninggal, atau malah nitip doa, wahai simbah, sampaikan doa saya sama Allah. Nah, maka berdoalah langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka saudara-saudara kita di dalam agama. Kalau terjatuh dalam kekeliruan, maka tugas kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Jadi bukan memvonis dengan vonis kafir, bukan. Tidak boleh kita sesama muslim kemudian menjatuhkan vonis kafir kepada muslim yang lainnya. Harus ada syarat-syaratnya untuk vonis kafir itu, ada syarat-syaratnya. Tidak bisa kemudian kita menjatuhkan vonis kafir itu. Demikian pula kepada saudara-saudara kita yang melakukan ritual tahlilan misalnya, tidak boleh kemudian divonis kafir. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, man qala ya kafir atau ya adu Allah, barang siapa yang berkata wahai kafir atau wahai musuh Allah, walaisa dzalika illa haru alaih, sementara tuduhan tidak seperti itu, maka tuduhan kembali kepada yang menuduh. Ya, tidak boleh mengkafirkan saudaranya sesama muslim, apalagi mereka masih sholat. Maka dalam Al-Quran disebutkan, kalau orang-orang yang mereka tadinya meninggalkan sholat, kemudian mereka bertaubat, kemudian wa aqamu sholat wa atuz zakah, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat,
maka Al-Quran menyebutkan fa ikhwanukum fiddin, mereka saudaramu dalam agama. Maka orang-orang yang menjalankan sholat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara kita dalam agama, meskipun ada cara pandang yang berbeda dalam beberapa persoalan. Tetapi Oke ya, itu sangat jelas penjelasan dari Ustadz Musiman, dai dari Muhammadiyah. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa di repeat, diulang lagi ya teman-teman. Ini Gus Bahak, mari kita simak. Ziarah kubur itu tetap sunnah. Mergo neng hadis Muslim ini saya pastikan ini ada di hadis Muslim, hadis Sahih. Ngendikane terus akhirnya kanjeng Nabi nyeritano, Inna woha atani Jibril wa qala Inna woha amaraka ya Muhammad anta dial baqi fatusallima alaihi. Aku ditekani Jibril, jarine Jibril, mat Allah ngutus kowe teko ning baqi terus uluk salam terus ndongakno. Kabeh syurahul hadis, para penyarah hadis sepakat. Umpama donga mesti tok omah, ora perlu ning kuburan. Nabi ora diutus marang kuburan. Jadi ulama ya ijma donga omah ya tok, komu salat tok, tapi kadang-kadang teko ning kuburan. Buktine Rasulullah niku pen teko teng bagi. Ora kok mau cukup kirim donga kok omah. Tapi sing jelas teko ning kuburan niku Nabi nate diutus. Rawuh teng bagi. Kan uluk salam. Oke, selanjutnya kita simak penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ziarah ke kuburan ketika masuki bulan Ramadan? Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan ziarah. Ziarah sebelum Ramadan boleh, ziarah sedang Ramadan boleh, ziarah setelah Ramadan boleh, tak ada larangan. Bebas. Yang tak boleh itu, ayo kita ziarah Ramadan yuk. Kenapa? Kakek kita sedang duduk nunggu kita datang. Itu tak betul. Kenapa banyak orang ziarah sebelum Ramadan? Kebetulan hatinya luluh saat Ramadan. Kebetulan ingat dia Ramadan. Tak ada apa. Oke, selanjutnya penjelasan dari Ustadz Firanda seperti ini. Jelang Ramadan ini banyak yang pergi ziarah ke kuburan dan juga munggahan. Munggahan itu apa? Apakah itu termasuk dalam bid'ah? Menziarahi kuburan setiap saat dianjurkan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, ziarahi kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian pada hari akhirat. Kalau punya kesempatan ziarah kubur sebelum Ramadan silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur setelah Lebaran silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur Sabtu Minggu silakan. Kapan saja orang punya kesempatan ziarah kubur silakan. Tetapi jangan meyakini bahwasanya ziarah kubur sebelum Ramadan itu ibadah, jangan. Itu lebih afdal, jangan, karena tidak ada dalilnya. Orang ziarah kubur kapan saja. Jadi tidak perlu ada keyakinan oh harus ziarah kubur sebelum Ramadan. Tidak ada. Mau tengah Ramadan, mau awal Ramadan, mau akhir Ramadan, nggak jadi masalah. Jadi sesuatu perkara-perkara yang umum maka jangan dikhususkan dengan meyakini ada nilai-nilai tertentu. Tetapi kalau hanya sekedar tradisi kemudian hanya sekedar kesempatan, maka ini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah tanpa meyakini ada keyakinan tersebut. Jelang Ramadan ini banyak yang pergi ziarah ke kuburan. Oke, selanjutnya ini dari Ustadz Firanda Adirja ya. Selanjutnya dari Ustadz Abdul Qadir Jawas ya. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali. Nah ini agak berat pernyataan yang ini ya, karena ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Nahdliyin ya. Walaupun kalau secara umum ziarah kepada kaum muslimin itu boleh. Nah ini agak khusus wali itu ya
orang muslim jelas ya. Tapi ini ada pengkhususan ya, wallahu alam. Tapi seperti itu, tapi yang jelas kembali ke hati masing-masing yang melaksanakan ziarah itu. Nah, ziarahnya itu harusnya itu tadi mengingatkan kematian ya, mengingatkan kepada akhirat, sehingga menjadi lebih khusyuk, lebih tawadhu, dan lebih semangat dalam beribadah, mempersiapkan amalan-amalan untuk iyamul akhir nanti. Nah, jadi harusnya misinya ke sana ya, bukan minta sesuatu, berdoa sehingga supaya gampang ini demi kemakmuran pribadi ya, ke sana berdoa minta nanti supaya makmur hidupnya dan atau ben selamat akhiratnya, tapi dengan cara yang apa, meminta. Padahal nanti ada istilah tawasul ya, nanti kita buat video tersendiri tentang tawasul ya. Tapi seperti ini agak keras yang Ustadz Yazid ini, tapi nanti silahkan diambil ilmunya, tapi agak bahaya ini yang sampai kafir ya, apa bodoh dan sebagainya. Nah, oke, semoga bermanfaat dan mencerahkan, tidak membuat hati semakin semakin keruh ya. Semoga tari yang mencerahkan, karena memang ini penjelasan seperti ini ada yang sudah sesuai, ada yang keras gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.